udah ngelakuin sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya jadi kecewa. Karena kalau udah tujuannya Allah, kapan Allah nggak ngebales kita? Kapan Allah nyanyain perjuangan kita tuh kapan kalau mau jujur? Jadi ketika udah ngejarnya Allah kan jadi kita sedang menghadapi pola pikir yang kita tuh nggak pernah rugi. Kayak tadi misalkan ya, yang ngajar banyak, ada yang punten sampai istilahnya di luar sana misalkan ya, ngajar, ngaji, tabligh akbar, tarif 1 jam 75 juta misalkan ya, dengan yang ngajar alif batasa, santrinya cuma 1 di pedalaman, bayarannya apa? Ucapan terima kasih sama doa ya. Ketika dari awal udah niatnya Allah, kan mau orang itu makasih atau nggak makasih, ngasih duit atau enggak, ya udah kan Allah nggak mungkin nggak balas, tetap balas dong. Makanya sebetulnya sederhana, ketika kita akhirnya ngelakuin sesuatu kok sakit ya, ketika tidak sesuai, itu sudah tanda bahwa oh ada yang salah, berarti mungkin niatnya. Karena kalau misalkan niatnya sudah benar, kenapa harus sakit? Makanya ketika dibilang ikhlas itu nggak ada batasnya, karena memang kalau udah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, orang mau ngapain kayak enggak. Jadi kalau misalkan udah nolongin orang tapi akhirnya orang itu tidak balas budi, tidak memuji, tidak dipuji, tidak semangat, dicaci malah patah semangat, ya sudah berarti ada sesuatu. Padahal kan pujian orang kan gak laku nanti pas kita udah meninggal mah aslinya. Jadi ketika akhirnya kita berbuat baik ya bukan supaya mereka, bukan demi mereka, mau orang balas budi nggak balas budi, Allah ngelihat ini perjuangan kita, setiap tetes keringatnya, setiap capeknya, setiap kesakitannya, udah bismillah. Jadi ya sudah, niatnya dari awal tadi diluruskan. Karena ketika niat kita tidak lurus, kadang Allah ajarkan dengan kekecewaan. Oh gini ya, ya ginilah temenan juga kadang ya. Ya Allah, saya udah bantuin dia, mana giliran sekarang saya ada masalah dia nggak datang. Kenapa kecewa? Itu yang jadi pertanyaan loh. Berarti kita selama ini berbuat baiknya supaya dia baik ke kita dong. Coba disuruh pilih, dia baik ke kita tapi Allah nggak ngasih pahala, kan lebih repot. Emang dia bisa ngasih, bisa nyelamatin kita ke surga? Nggak bisa. Tapi akhirnya ketika udah tujuannya balik lagi ke Allah, gara-gara udah dikecewain sama dia, akhirnya ketemu orang lain juga, dia mau kayak gimana juga lah. Emang sia-sia semua perjuangan kita nolongin orang? Kan nggak mungkin. Orang memang nggak bisa apa-apa, makhluk doang, hamba, sama kayak kita hamba. Ketika udah beberapa kali kecewa dengan makhluk, akhirnya nyampe di titik itu, ya udah memang itu proses pembelajarannya sampai di akhirnya. Gak apa-apa ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi memang kita sebagai hamba Allah berusaha diri, kita berharap sama Allah ya Pak ya, kawasan kita berpada sama makhluk. Karena memang yang mereka kecewa ya, karena sudah ekspektasi sesuai apa yang kita harapkan. Nanti misalkan kita mengharapkan dari Allah ya cukup, kalau dikasih kita mengharapkan uang, kalau dikasih uang cukup, nanti akhirnya mengharapkan apa-apa gitu. Karena kita tidak mengharapkan Allah, tapi kita mengharapkan uang, kita mengharapkan jabatan, kita mengharapkan ujian, kita mengharapkan yang lain gitu kan. Itu pasti dikasih sama Allah di dunia, tapi dia tidak mau. Karena dia mengharapkan di Allah, ya. Itu adalah sesuatu ya. Mungkin kita bisa memikirkan nanti ke depan, dan kita menjadi lebih baik di dunia nantinya. Amin. Iya, izin kesimpulan dulu sedikit, ya. Saya mulai dari ini deh kesimpulannya. Ada orang yang ngurus ibunya, udah harus pipisnya pun di kasur pakai pispot. 5 menit sekali pipis, tengah malam baru mulai mau lelap, nah mau pipis, nah ya mah ambilin pispot lagi. Terus orang tuanya kan minta maafin ya nah, ibu jadi ngerepotin, 5 menit sekali kamu harus bangun ngambilin pispot. Anak ini malah jawab kayak gini, gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Tuh, kalau ada ngajarnya Allah, tahu repot. Yang lain bisa tuh tidur 8 jam tanpa terinterupsi, gak bangun sama sekali ya. Tapi karena sudah tujuannya Allah, ya bisa senikmat itu gitu ngelakuin orang tuh. Ya sebagaimana kalau kalian udah jadi orang tua, pernah nggak nanti misalkan anak ditanya ya, nah mau mainan apa, terus anak ini malah ngejawab seridonya mama aja ya. Jamin makin pengen ngasih lebih gak ke anak kayak begitu makin kan, daripada misalkan aku nggak mau tahu ya mah, pokoknya aku harus handphone yang itu yang harganya segitu. Mungkin tetap ngasih tapi ada perasaan, ya Allah nah kok ya gitu-gitu banget kamu nah. Bayangin sekarang kita kayak gitu ke Allah,
aslinya sebelum saya minta juga engkau udah tahu saya mau minta apa, mau ngomong apa. Tapi ya Allah, ya aku tahu kehendakmu pasti lebih baik daripada yang aku pengen. Maka kalau malam ini hamba boleh berdoa, ya Allah, seridonya engkau aja ya Allah. Udah dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti ya, apalagi dekat sama yang punya dunia. Cuman kita aja sih lebih suka dekat ke makhluk daripada ke pencipta makhluk ya. Terakhir, ini analogi bulan purnama. Pernah lihat bulan purnama? Indah tidak? Pertanyaannya, ada nggak orang lihat bulan purnama berantem, ngambek, dengki? Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuman saya, tahu nggak? Ada yang kayak gitu? Enggak. Satu dunia lihat bulan barengan kelihatan ya. Yang penting nggak ketutupan gedung, nggak ketutupan awan. Seperti itu juga lah kalau kita rebutin sesuatu yang luas. Surganya Allah contohnya. Karena kalau rebutin sesuatu yang sempit, contoh dunia, udah mah harus bambek, begitu bonyok juga belum tentu dapat. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Bayangin 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama, gimana rusuhnya ini negara. Kemarin yang rebutan cuma 3 aja rusuhnya se-Indonesia ya. Tapi kalau 270 jutanya semua pengen ke surganya Allah, semuanya tahajud, semuanya ngapalin Quran, semuanya sedekah, semuanya takwa, semuanya sabar, semuanya ikhlas, muat gak buat semuanya ke surga? Muat. Nah, kalau ngerebutin sesuatu yang luas gak perlu berantem kan? Nah, kalau tadinya kita baik-baik aja, akur, tahu-tahu berantem, sederhana. Pasti ada dunia nyelip di antara kita. Ya kita balik lagi ngejar Allah lagi, atau cuma sekedar remah-remah rengginang yang namanya dunia ini ya. Istilah ya. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wasallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, Kau telah ridho kumpulkan kami di majelis ini, maka ridhoilah kami kelak Kau kumpulkan di dalam surga-Mu ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut atas dosanya ya Allah, tapi kami masih sering berulang kali melakukannya ya Allah. Tapi yang kami tahu hanya Engkau yang punya kuasa mengampuni segala dosa ya Allah. Maka jangan Kau biarkan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah. Bersihkan diri kami, bersihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami juga mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah menzalimi mereka ya Allah. Jadikanlah syahid dan husnul khatimah bagi saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah. Berkahi rezeki yang kami dapat di sini ya Allah. Berkahi teman-teman lingkungan kerja kami ya Allah. Pertemukan kami dengan orang baik, sahabat yang baik, guru yang baik, lingkungan yang baik, circle yang baik. Selalu gagalkan setiap kali kami akan berbuat licik, maksiat, atau berbuat dosa ya Allah. Ya Allah, izinkan kami juga bisa jadi pahala jariah bagi orang-orang yang kami sayang ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, angkat tinggi derajatnya, hapuskan dosa-dosanya, terima amal solehnya. Izinkan kami bisa mengalirkan pahala jariah terus menerus bagi mereka ya Allah. Kami juga titipkan anak cucu keturunan kami ya Allah. Kami tidak sanggup 24 jam mengamati, menjaga mereka ya Allah. Tapi Engkau Sang Maha Penjaga ya Allah. Pertemukan mereka dengan takdir terbaik.